Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, hari ini kita kuliah yang terakhir ya, untuk yang sinkronus. Jadi pada kuliah hari ini kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah pentingnya karya mahasiswa sebagai portofolio, ya. Kemudian yang kedua, adalah kita membahas tentang bagaimana cara membuatnya, dan yang ketiga adalah UAS ya, tentang UAS. Baik, saya share dulu. Ya, peran karya tulis dalam meningkatkan literasi. Jadi di pelajaran pengantar teknologi informasi, saya akhiri dengan pengantar karya tulis untuk meningkatkan literasi. Jadi untuk yang lain-lainnya itu bisa dilihat di video atau dari PPT yang ada di Dumble ya. Nah, ini yang materi saya yang paling terakhir ya di mata kuliah ini adalah peran karya tulis dalam meningkatkan literasi. Nanti bagian yang kedua bagaimana membuat karya tulisnya, dan yang ketiga adalah UAS-nya. Oke. Budaya literasi ini masih rendah gitu ya, kata di ini bagian kata Kompasiana ada bikin tulisan seperti ini. Dan kita itu paling bawah ya, kedua, literasi paling bawah, paling kedua. Jadi kalau menurut UNESCO, Indonesia itu ada 1.000 orang, itu hanya yang suka membaca itu hanya 1 orang. Jadi selebihnya itu tidak suka membaca gitu ya. Ya, ini terlihat dampaknya itu adalah di kita banyak terjadi hoax gitu ya. Banyak terjadi hoax, jadi nggak mau baca, kemudian akhirnya kita tuh termakan dengan clickbait ya. Kalau di YouTube itu orang mencari klik ya, untuk mencari klik dengan tulisan-tulisan yang bombastis gitu ya, padahal di dalamnya juga nggak ada gitu ya. Terus kalau misalkan kita ada berita itu nggak pernah baca caption dan lain-lain. Kemudian akhirnya hoax itu bertebaran kemana-mana. Ditambah lagi sekarang aplikasi AI itu luar biasa gitu ya. Ada yang namanya deepfake, bukan deepseek ya, deepfake ya. Itu bisa merubah wajah orang. Kita bisa gunakan wajah orang untuk video kita sendiri. Jadi diilustrasikan, kemudian video itu bisa dibuat. Jadi kalau misalkan sekarang itu pakainya VO di Google, cuman bukan di Indonesia, harus pakai VPN luar negeri. Nah, sebenarnya karya tulis itu gunanya adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca. Jadi Bapak Ibu semua, walaupun kita sudah banyak tools gitu ya, tetap yang namanya membaca itu penting. Bahkan tools itu bisa kita gunakan untuk membantu mempercepat membaca gitu ya. Sekarang sudah ada tools yang misalkan kita malas membaca, kita mendengar gitu ya. Jadi dia yang suruh baca, kemudian kita dengarkan, itu bisa gitu ya. Cuman kalau misalkan membaca sendiri itu kan dapatnya lebih banyak daripada kita mendengarkan. Nah, kemudian mengembangkan keterampilan menulis, kemudian melatih berpikir kritis, memperluas wawasan dan pengetahuan, dan benchmarking. Benchmarking itu untuk menunjukkan bahwa kita itu punya nilai loh gitu. Nah, itu dilihatnya dengan banyak tulisan. Nah, tulisannya di mana? Kalau misalkan sebagai mahasiswa itu bisa publikasi artikel ya ke jurnal, itu bisa. Jadi kayak misalkan kemarin
sudah membuat literasi itu juga bisa dipublikasikan. Kemarin di kelas yang satunya itu sudah ada yang mau mempublikasikan, jadi tugasnya itu dipublikasikan. Ya silahkan aja ya, gitu ya. Nanti ada ketentuannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian benchmarking dalam karya tulis mahasiswa. Ini menjadi tolak ukur kualitas akademik. Jadi kalau misalkan mahasiswanya punya banyak karya tulis, itu kualitas akademiknya secara mahasiswa dan secara kelembagaan itu sangat bagus gitu ya, akan meningkat kualitasnya. Kemudian meningkatkan kualitas penelitian. Karena kita sering menulis, maka kita sering membaca, maka kita bisa tahu mana yang bagus, mana yang tidak bagus gitu ya. Sehingga kita gaya menulisnya itu bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan AI itu nggak polosan aja. Maksudnya nggak polosan tuh ya pasrah dengan AI-nya. Kalau misalkan kita terlalu sering, maka kita akan paham bahwa AI itu bahasanya ada beberapa bahasa yang monoton. Itu aja modelnya. Ya memang karena itu rule based ya, banyakan rule based. Nah, kemudian dengan benchmarking dalam karya tulis mahasiswa itu memacu inovasi dan kreativitas, kemudian meningkatkan daya saing akademik. Nah, di dalam karir akademik itu yang paling dicari itu adalah banyaknya tulisan gitu ya. Banyaknya tulisan itu penting sekali. Jadi Bapak Ibu semua bisa mulai dari sekarang melatih bagaimana menulis, misalkan bikin buku, kemudian artikel dan lain-lain. Nah, cuman untuk menulis itu ada rule-nya ya, di mana kita nggak boleh membuat data. Jadi data itu harus dicari dari penelitian, bukan dibuat dengan AI. Kemudian cara melakukan benchmarking karya tulis. Caranya adalah mempelajari karya tulis yang berkualitas. Nanti sumbernya akan kita bahas. Di mana sih sumber karya tulis yang berkualitas itu? Nah, kemudian membandingkan struktur, gaya bahasa, dan kedalaman analisis. Jadi kita bisa lihat tulisan di jurnal berkualitas itu seperti apa sih? Nah, itu nanti bisa dilihat, diikuti gayanya. Kemudian kalau misalnya kita tetap menggunakan AI, ya AI-nya itu harus diajarin cara nulis seperti artikel yang bagus tersebut. Kemudian menerapkan standar akademik yang lebih tinggi. Nah, di sini menerapkan standar akademik yang lebih tinggi nanti kita akan bahas untuk S1. Untuk S1 itu harusnya berapa variabel. Nah, biasanya 1-2 variabel cukup, ya berarti kita menggunakan 3 variabel. Seperti itu ya. Jadi kita harus naikkan standarnya, tujuannya adalah kalau standarnya udah dinaikkan, maka kita tuh kalau melihat yang lebih bawahnya itu lebih gampang gitu ya. Hari ini kita akan bahas tentang nanti akan variabelnya juga ya. Kemudian berdiskusi dengan dosen dan ahlinya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu udah semester 6 itu udah mulai proposal, nah itu nanti bisa didiskusikan dengan dosen dan ahli untuk membuat karya tulis yang lebih sesuai dengan standar yang ada di UIN SSC. Nah, kemudian bolehkah menulis karya tulis dengan AI? Nah, menulis karya tulis dengan AI bukan berarti karya tulisnya diserahkan semuanya sama AI. Tapi AI itu hanya sebagai tool saja, bukan sebagai inti dari yang menulisnya dari AI gitu ya. Jadi kayak misalkan terus kalau misalkan menulis dengan AI, apakah di sana ada terima kasih ke AI-nya? Ya enggak, bukan terima kasih ke ChatGPT kayak gitu ya, ada thanks to ChatGPT. Nah, seperti halnya kita memasak. Memasak kita menggunakan kompor. Apa iya seorang eh itu apa? Chef gitu terima kasih pada kompor gitu? Enggak. Tapi terima kasih sama yang menciptakan resepnya gitu. Bukan pada kompor, pada panci. Nah, itu hanya tools saja. Tools itu enggak dikasih ucapan terima kasih gitu. Tapi orang-orang yang hidup yang berpikir itu yang diberi terima kasih. Kalau misalkan AI-nya dikasih terima kasih, nanti Microsoft Word, kemudian misalkan pakai Mendeley dan lain-lain itu juga harus dikasih terima kasih. Jadi kita ngaco nantinya. Nah, itu ya. Jadi jawabannya bolehkah menulis karya tulis dengan AI? Dengan bantuan AI. Itu untuk membantu menulisnya, bukan
menggantikan kita gitu ya. Nanti kita akan coba menulis dengan AI itu seperti apa. Oke, nah ini sumber yang bereputasi. Jadi sumber yang bereputasi ini berdasarkan urutan kasta ya. Jadi kasta tertinggi adalah Web of Science. Ini kasta tertinggi. Jadi kalau di dunia itu yang paling hebatnya itu adalah WOS. Kalau di dunia ini paling hebatnya jurnal-jurnal yang paling berkualitas itu adanya di sini ya. Jurnal yang terindeks WOS. Kemudian level 2 itu adalah Scopus. Scopus itu adalah level 2. Nah, di Indonesia yang digunakan adalah level 2 ini. Ya, yang digunakan level 2. Jadi kalau misalkan ada penulis yang jurnal submit ke jurnal yang terindeks Scopus itu bisa jadi guru besar gitu ya. Baru levelnya Scopus gitu. Itu di Indonesia. Nah, itu level kita karena kan kita juga tadi literasinya 2 nomor bawah, maka di level Scopus aja udah didewakan gitu ya. Nah, karena terlalu didewakan maka Indonesia membuat leveling untuk grade jurnal gitu ya. Namanya Sinta gitu. Nah, kemudian satu lagi indexing yang paling rendah kastanya itu adalah Google Scholar. Nah, kemarin kita menulis menggunakan Google Scholar. Itu kita menggunakan kasta yang paling rendah gitu ya, yang paling gampangnya. Jadi kalau misalkan nggak pakai artikel yang tidak terindeks Google Scholar, wah itu lebih rendah daripada rendah itu. Oke, terus lagi. Nah, ini penerbit internasional. Jadi kita juga harus tahu ya, mana sih penerbit-penerbit yang paling bagus gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti bikin buku, menerbitkan artikel itu yang punyanya kalau penerbitnya dari uh, ini ya, ini yang bagus gitu ya. Yang pertama adalah Elsevier. Nah, ini uh, mbahnya. Jadi kalau misalkan semua buku itu dia punya penerbit, kalau dia jurnal itu punya lebih dari 2.500 jurnal. Kemudian punya banyak buku gitu ya. Penerbitan buku itu banyak dari Elsevier. Kemudian Taylor and Francis ini juga sama. Kemudian Wiley, kemudian ada IEEE, ACM dan PubMed. Nah, ini yang semua bidang ilmu itu agama bisa nyari di tempat-tempat ini. Ini penerbit internasional yang bereputasi. Kemudian, nah karena kita itu kesulitan nembus ke Scopus, jadi di Scopus tuh ada ranknya, namanya Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, karena kita kesulitan nembus rank itu, maka sulit, guru besarnya itu sulit untuk masuk. Kemudian bikinlah kriteria baru namanya Sinta. Nah, Sinta itu ada 6 kriteria. Kriteria 1, 2 itu setara dengan jurnal internasional yang biasanya terindeks Scopus dan WOS. Jadi sebenarnya Sinta 1 dan Sinta 2 itu adalah jurnal yang terindeks Scopus dan WOS. Sebenarnya kebijakan ini kalau menurut saya ya lebih sulit daripada langsung ke jurnal terindeks Scopus di dunia karena jumlahnya sedikit gitu ya. Orangnya banyak, rebutan di sini. Akhirnya semakin sulit gitu. Nah, kemudian ada Sinta 3, Sinta 4. Ini adalah jurnal yang memiliki kualitas baik tapi belum mencapai standar internasional. Ini dikatakan jurnal nasional ya. Kemudian Sinta 5 dan Sinta 6 itu adalah jurnal nasional pemula. Jadi masih rendah tapi sudah dapat pengakuan akademik. Nah, kemudian ada jurnal non-Sinta, itu biasanya jurnal baru ya. Kalau misalkan belum 2 tahun, itu berarti belum bisa daftar untuk akreditasi. Kecuali dia langsung daftar akreditasinya, bukan akreditasi ya, dia langsung disubmit ke Scopus, kemudian dia bisa langsung Sinta 1 gitu ya, tanpa melalui akreditasi. Nah, itu adalah grading karya yang ada di Indonesia. Karya tulis dari peneliti, dosen, dan mahasiswa itu biasanya diterbitkan di Sinta. Nah, ini singkatannya ya, Sinta itu Science and Technology Index Indonesia. Kemudian ada lagi proceeding. Proceeding itu adalah buku hasil conference ya, hasil conference. Nah, ini juga ada kastanya ya, ada kasta yang terindeks Scopus atau WOS, ini nilainya tinggi gitu ya. Kemudian ada yang internasional tapi tidak terindeks Scopus dan WOS. Kemudian ada juga jurnal nasional.
Ini biasanya levelan UIN SSC itu yang ini nih. Ya, yang paling bawah ini. Oke, terus nah ini jenis-jenis dari karya itu ada buku, monograf, buku sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya buku ajar, ada yang namanya buku referensi. Apa bedanya buku ajar sama buku referensi? Kalau buku ajar biasanya mengacu pada RPS, kemudian biasanya ada 14 kali pertemuan atau bab gitu ya, dibuatnya buku ajar itu. Kemudian kalau buku referensi itu bebas gitu ya. Nah, jumlah halamannya biasanya 200 untuk buku ajar. Kemudian apa monograf? Monograf itu skripsi atau tesis atau disertasi yang dibuat dalam bentuk buku, namanya monograf. Tebelnya minimal 60. Nah, makanya halaman di penelitian itu halamannya 60 itu karena mengacu pada buku monograf gitu ya. Nah, kalau UIN SSC kalau nggak salah 65 halamannya gitu. Terus ini mempunyai bobot gitu ya, mempunyai bobot nilai gitu. Kalau di dalam akademik itu punya nilai. Nah, kemudian kalau bentuk laporan, laporan itu ada laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi. Nah, kalau di universitas ternama itu ditambahkan didampingi dengan hasilnya, jadi hasil dari laporan penelitian itu nanti dijadikan monograf, kemudian monograf diperas dalam maksimal 10 sampai 15 halaman itu dalam bentuk artikel. Itu ya. Terus produk publikasi dari sebuah penelitian sebenarnya kita kalau meneliti itu hasilnya itu ada 3 gitu ya, minimal itu ada 3. Cuman karena tidak menikmati prosesnya, yang dikiranya hasil sebuah penelitian itu cuman hasilnya aja ya. Padahal kita bisa publikasikan publikasi literatur, kemudian publikasi proses, kemudian publikasi hasil. Nah, kalau di kemarin yang waktu kita minggu yang lalu dan kita dibuat UTS itu adalah publikasi literatur. Nah, publikasi literatur ini sebenarnya bisa. Kalau misalkan menggunakan AI bisa nggak? Bisa banget. Kalau publikasi literatur bisa menggunakan AI. Cuman apapun yang dibuat oleh AI kita harus baca gitu ya, supaya kita bisa belajar. Kalau misalkan semuanya plek ketiplek dengan AI itu ya yang pinter AI-nya jadinya, nggak orangnya gitu ya. Kemarin di jurusan matematika ada yang nggak lulus sidang itu gara-gara plek ketiplek AI gitu ya. Nah, dosen itu menggunakan AI, akhirnya ya tahu kan itu buatan AI sehingga tidak bisa dinyatakan lulus. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana triknya supaya kalau pakai AI tapi kita tidak ketahuan pakai AI-nya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Manfaat kolaborasi publikasi. Nah, Bapak Ibu mungkin berpikirnya begini, kan saya yang berpikir, saya yang menulis, saya yang publikasi. Kok kenapa saya harus bawa-bawa temen gitu kan? Nah, ini maksudnya ya. Jadi di dalam meneliti itu nilai kolaborasi itu ada sebuah nilainya, gitu ya. Eh, Sebenarnya ini secara idealnya kalau kita berkolaborasi itu bisa mempercepat proses penelitian, meningkatkan kualitas, memperluas perspektif, kemudian pendanaan juga bisa patungan, kemudian jaringan dan reputasi akademik. Jadi kalau misalnya kita menulis nih dengan orang yang ternama itu eh, apa ya eh, presentasi untuk diterimanya itu semakin bagus gitu ya. Nah, di dalam harga juga kalau misalkan kita menulis itu kalau misalkan sendirian harganya tuh 2 kali lipat daripada menulis kolaborasi. Terus berapa kolaborasi ideal? Kolaborasi ideal itu antara 3 sampai 6 gitu ya. 2 boleh, boleh. 2, 3, yang bagus tuh 3 gitu ya. Yang maksimal itu 6. Jangan lebih dari itu. Ada soalnya yang meneliti 100 orang, ditulis semua. Satu halaman depan isinya peneliti semua. Nah, itu karena eh, model-model kolaborasi. Terus apakah semua orang itu bekerja untuk meneliti itu?
Enggak sih, ada yang cuman membaca saja. Membaca itu adalah untuk memvalidasi gitu ya. Nah, jadi yang saya tekankan di sini adalah pada saat Bapak Ibu menulis ya, dapat tugas untuk buat artikel, itu nulisnya jangan sendirian di dalam tulisnya. Bisa ditulis nama dosennya gitu ya. Nanti tinggal bilang dulu ke dosennya, "Pak, nama Bapak ditulis ya di sini." Nanti dosennya bilang, "Iya, iya, tulis." Atau temennya, atau rekan sejawat di sekolahan gitu ya. Tulis aja di situ tujuannya, dan orang-orang yang ditulis di situ gelarnya nggak boleh ditulis, walaupun dia profesor itu nggak boleh ditulis di dalam artikel. Misalkan Profesor Doktor Widodo Winarso gitu ya, itu nggak boleh ditulis, tapi cukup ditulis Widodo Winarso. Pak, nantinya marah? Enggak, di dalam menulis artikel nggak boleh menulis gelar gitu ya. Haji nggak boleh, apalagi ya. Jadi yang ditulis adalah nama aslinya saja gitu. Jadi kita kan setara sebenarnya nantinya. Oke, itu adalah publikasi ya. Nah, ini yang sesi pertama. Sekarang sesi yang kedua. Sesi yang kedua saya akan share tentang ini ya, membuat proposal dengan AI gitu ya. Membuat proposal dengan AI. Nah, sekarang tadi publikasi itu, pentingnya publikasi itu untuk yang tadi ya, tadi yang saya jelaskan tadi, itu adalah pentingnya publikasi. Nah, sekarang saya sudah buatkan ramuannya nih, 13 langkah untuk membuat proposal. Proposal yang dijamin tembus, ya, dijamin tembus dimanapun gitu ya. Maksudnya untuk keperluan apapun, mau hibah, mau proposal skripsi, mau ada perlombaan untuk karya tulis, itu insya Allah dijamin tembus gitu ya. Tembus dan bisa mengerjakannya. Kalau cuma tembus aja sih gampang, tapi mengerjakannya bisa apa enggak gitu ya. Nah, sekarang untuk proposal dengan AI ini, kita mulai dengan langkah yang pertama. Nah, ini ya. Langkah yang pertama, eh, kita harus explore tema dari tempat kita dulu, gitu ya. Nah, ini saya kemarin buat mahasiswa matematika. Jadi kalau misalkan untuk mahasiswa pendidikan agama Islam, saya ganti dulu aja biar gampang. Pendidikan. Nah, berarti kita harus cari tema untuk PHI gitu ya. Saya udah buatkan nih, nanti saya share, saya kopikan aja di sini. Ya nih. Biar kalian. Maaf, Bisa Bu bisa Tina gitu. di off dulu. Ya, di off dulu. Oke, mana nih? Bentar, saya nggak bisa. Oh, ini. Bentar. Saya share dulu ya, biar Bapak Ibu bisa sambil melihat ininya. Jadi, tadi udah saya coba dengan kelas yang sebelumnya, biar nggak usah kita ulang. Jadi saya bacakan aja. Nanti hasil dari yang tadi itu bisa langsung dilihat sama Bapak Ibu semua. Oke, mana nih? Ya, saya kirimkan di WA biar gampang. Nanti Bapak Ibu bisa sambil melihat, kalian saya ulang share screen, saya bacakan dari sini ya.
Nah, yang dikirimkan tadi adalah ini ya. Ini tadi. Apa tema yang bisa diteliti di program studi pendidikan agama Islam? Jadi itu yang ditanyakan. Saya udah rangkumkan di sini ya, di PPT ya. Jadi cari tema yang mungkin di sini. Nah, apakah yang dihasilkan oleh ChatGPT ini sudah lengkap? Sudah ya. Ini karena kita bicara tema ya. Bicara tema itu berdasarkan probabilitas yang terjadi di seluruh jurusan pendidikan agama Islam. Tema yang dihasilkan adalah sebagai berikut gitu ya. Nah, ini ya yang di ChatGPT itu bilang di sini ada 6 ya. Ada 6 yang bisa digunakan baik untuk skripsi ataupun tesis gitu ya. Mungkin disertasi juga. Nah, pertama itu adalah tema pembelajaran dan kurikulum PAI. Di sini ada sub-subnya ya, ada sub-subnya banyak gitu ya. Ada efektivitas penggunaan media gitu ya, kayak Google Site, kemudian YouTube, kemudian Canva, kemudian bagaimana implementasi gitu ya. Di sini implementasi itu karena ini yang gratis ya, maka dia belum kenal yang namanya kurikulum yang baru. Ini masih kenalnya kurikulum merdeka. Nah, kemudian inovasi pembelajaran, kemudian pengaruh metode storytelling, dan lain-lain. Kemudian tema yang kedua, karakter dan akhlak. Kemudian ada tema teknologi dan digitalisasi pendidikan agama Islam. Kemudian ada tema gender, sosial, keluarga, dan perspektif Islam. Kemudian ada lagi tema sejarah dan pemikiran Islam. Kemudian ada tema moderasi beragama. Nah, ini tema-tema yang bisa diambil oleh Bapak Ibu semua gitu ya. Dari 6 tema ini. Ini hanya tema bukan judul ya, karena di dalam tema itu bisa jadi ratusan bahkan ribuan judul gitu ya dari satu tema itu. Nah, kemudian eh, kita lanjut lagi ke langkah yang kedua. Tadi itu langkah pertama. Jadi kita tahu dulu apa sih tema yang akan diteliti. Nah, berarti tema yang akan diteliti itu seperti itu. Nah, kalau misalkan di dalam penelitian biasanya ada dua ya, mahasiswa mengajukan atau jurusan mewajibkan gitu ya. Misalkan si A itu menelitinya dosen pembimbingnya misalkan Bapak X gitu ya. Nah, Bapak X ini bidangnya apa ya? Nah, biasanya kalau penelitian itu disesuaikan dengan dosennya gitu. Atau dosennya juga maksa untuk larinya ke sana gitu ya. Kitanya pengen ke kanan, dosennya pengen ke kiri gitu ya. Nah, itu nggak boleh dipaksakan. Ya udah, terpaksa kita ke kiri. Maka pasti di kanan kiri itu ada di dalam tema ini dari tema yang 6 tadi. Nah, setelah temanya kita udah dapat ya, atau kita sudah memilih berdasarkan keinginan kita atau keinginan dosen pembimbingnya, maka kita explore dulu gitu ya. Kita explore dulu, masuk ke langkah yang kedua. Nah, jelaskan tema yang dipilih tadi itu apa gitu ya, lebih detailnya. Jadi kalau misalkan tadi kan ada gambaran umumnya. Nah, sekarang misalkan saya pilih yang nomor satu nih, jelaskan lebih detail tentang tema pembelajaran dan kurikulum PAI itu ya. Di PAI itu apa aja sih sebenarnya? Nah, di sini dijelaskan lebih detail tentang tema tersebut. Jadi, kita gunakan AI itu bukan untuk mengerjakannya dulu, tapi kita belajar dulu, kita baca dulu, kita tahu medannya dulu, kemudian kita tahu ujungnya dulu, baru kita tarik mundur ke belakang, kita tulis dari runtunannya, sehingga pada saat kita berjalan udah tahu ujungnya, maka perjalanan kita itu lebih mudah. Seperti halnya kayak misalkan Bapak Ibu mau dari Cirebon mau ke Bandung. Nah, kita bisa lihat mapnya dulu. Oh, jalannya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Udah tahu sampai ujungnya tuh, oh nyampe jalan sana. Misalkan kita lewat tol, eh, misalkan mau ke ITB, keluar tolnya di mana ya? Nah,
Kan banyak pintu tolnya itu, ada di Paster, ada di Kiara Condong, ada di Buah Batu, ada di eh, Jatinangor sana gitu ya. Nah, kalau kita nggak lihat dulu sampai ujungnya, posisi kita ada di mana, maka kita bakalan lama gitu. Nah, dengan adanya tools AI ini, ya, AI-nya apa? Apa aja, semuanya juga sama, bagus gitu ya. Kita bisa tahu ujung dari yang mau kita gunakan ini, yang mau kita kerjakan ini apa ujungnya, sehingga kita tuh lebih gampang gitu. Kalau bahasa ininya sih lebih tetap hatinya itu, oh iya kalau ke sini nanti keluarnya misalkan mau ke ITB, oh keluarnya lewat Pasteur nih, lewat deket. Dari Pasteur tuh ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kita udah tahu. Kemudian kita tinggal menjalankan penelitian itu lebih mudah gitu ya, karena kita udah tahu ujungnya. Oke, di sini kalau misalkan temanya kurikulum pendidikan agama Islam, di sini udah dijelaskan. Tema ini fokusnya di mana gitu ya. Di pendidikan agama Islam itu misalkan di berbagai jenjang. Nah, sekarang kita mau jenjang yang mana nih? Di MI kah, di SMP kah, atau di jenjang madrasah aliyah. Nah, kemudian metode belajarnya mau yang mana nih? Mau pakai metode pembelajaran kah? Misalkan saya mau meneliti tentang role playing atau project based learning atau flip classroom dan lain-lain. Nah, ini yang mau kita teliti sehingga nanti kita dapat nih variabelnya apa. Kalau misalnya menggunakan teknologi pembelajaran, nah medianya apa nih yang mau kita pakai? Apakah kita mau pakai Quizzes atau pakai Kahoot atau PowerPoint interaktif atau aplikasi Android gitu ya, atau Google Site atau YouTube. Nah, itu eh, tools yang mau kita pakai apa nih yang mau kita explore sebagai variabel. Terus penelitian juga mengkaji apa nih efektivitas nih. Yang paling penting tuh ini, efektivitas. Jadi penelitian zaman dulu itu pasti ngasihnya pengaruh-pengaruh. Nah, ini juga sama nanti ada Bapak Ibu akan baca ya. Dia kasihnya adalah pengaruh-pengaruh. Padahal penelitian zaman sekarang itu nggak pakai pengaruh-pengaruh, tapi efektivitasnya. Seberapa efektif gitu. Kalau pengaruh sih ada terus ya. Mau pengaruhnya kecil, besar, sedang gitu ya, ada, pasti ada. Setiap variabel itu pasti ada pengaruhnya. Cuma pengaruh nilainya itu seberapa efektif gitu dari perlakuan itu terhadap hasilnya. Nah, di sini yang dikaji akan meningkatkan pemahaman, minat, motivasi atau pembentukan sikap religius gitu ya. Nah, kemudian di sini ada implementasi kurikulum atau evaluasi pembelajaran. Nah, di sana kita mengambil titiknya yang mana nih yang mau kita teliti gitu ya. Nah, kemudian di sini juga dia kasih contoh judulnya seperti ini, efektivitas penggunaan, tapi jangan ambil dulu. Ini kan hanya apa namanya? eh dia ngasih gambaran, oh kayak gini. Tapi judul-judul ini juga sudah bagus gitu ya. Tinggal kita implementasikan nantinya setelah kita pilih, kemudian disesuaikan dengan yang kita mau, kemudian bisa dikerjakan. Tapi ini masih terlalu dini untuk Bapak Ibu memilih judul gitu ya. Nah, kemudian jenis penelitian. Jenis penelitian juga di sini eh, kita mau penelitiannya apa gitu kan? Kualitatif kah? Nah, kualitatif ini nanti ada wawancara dengan guru, siswa. Nah, gurunya siapa yang diwawancara? Nah, kalau Bapak Ibu semua guru, ya boleh temennya itu diwawancara tuh boleh gitu ya. Yang penting direkam. Kepala sekolahnya itu bisa. Nah, itu keunggulannya Bapak Ibu yang sudah mengajar itu ya langsung aja enak gitu ya. Dibanding yang mahasiswa yang reguler. Di sini kan mahasiswa yang biasa. Makanya di mahasiswa reguler itu ada yang namanya mata kuliah PLP, pengenalan lingkungan sekolah gitu ya di jadi tuh sebenarnya belajar mengenal lingkungan sekolah yang pada saat belajarnya itu mahasiswanya disuruh mengajar di sana. Tujuannya adalah supaya paham medannya gitu. Nah, kemudian ada juga yang penelitiannya kuantitatif. Di sini ada eksperimen, misalkan ada pretest, posttest, dan korelasional. Kemudian ada PTK. Entah PTK itu boleh apa enggak gitu ya di sini. Tapi ada lagi yang namanya mixed method. Mixed method itu dua-duanya. Di sini ada kualitatif, kuantitatif dipakai.
Kemudian ada lagi R&D. Di sini dia nggak sebutkan gitu ya. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya, misalkan kita mau terburu-buru nih, walaupun kita udah tadi dikasih ya, eh, kita pengen bikin judul gitu ya. Ya udah kita minta aja 10 judul dari tema. Nah, 10 judul yang diminta itu dia kasih seperti ini ya. Judul-judul yang diberikan untuk penelitian. Misalkan eh, di MI gitu ya. Jadi di sini saya buatkan eh, di mana nih penelitiannya supaya bisa langsung masuk di judulnya. Kalau misalkan di MTS ya di MTS. Kalau misalkan di Madrasah Aliyah ya di Madrasah Aliyah. Nanti akan ceritanya akan berbeda. Ini adalah judul rekomendasi. Nah, judul di sini tanpa melihat variabel apa yang mau kita teliti. Sehingga kalau kita buru-buru minta judul, ya dikasih pasti judulnya. Cuman kita akan dari judul ini balik lagi nanyanya. Dari judul ini variabelnya apa aja nantinya. Nah gitu balik lagi. Jadi yang paling enak kalau menurut saya itu eh, dimulai dengan tadi udah langkah 2, langkah 3 itu masuklah. Kita cari dulu tema tersebut ada variabel apa aja gitu. Jadi kita lihat dari variabel. Jadi kalau yang tadi menjelaskan tema, nah sekarang kalau dari tema yang dipilih itu tuh variabel yang mungkin apa gitu. Nah di sini eh, saya tanyakan di sininya ya 10 judul lagi gitu ya yang kuantitatif. Jadi kalau misalkan masih kurang ya minta lagi di situ ya. Di sini sudah dimintakan lagi. Jadi kalau misalkan sampai ketemu nggak sampai kuantitatif bisa saya pengen judulnya tuh yang kuantitatif. Nanti di sini nih ciri kuantitatif itu nanti ada instrumen kuesioner, ada tes hasil belajar, ada skala sikap dan lain-lain. Nah, di sini ada menganalisis korelasi, regresi, kemudian perbedaan UGT, ANOVA gitu ya. Nah, Bang ngitung ini pakai ChatGPT bisa banget. Yang penting ada datanya. Jadi datanya masukkan, kemudian coba hitung pengaruh regresinya. Ya, dia langsung hitungkan. Terus nanya juga jangan lupa untuk bab 3 itu dimasukkan rumusnya, rumus regresinya, rumus UGT, ANOVA itu harus dituliskan. Nah, semuanya sudah bisa dikasih gitu ya. Jadi kita tuh menggunakan ChatGPT tapi pakai versi kita. Maksudnya pakai versi kita tuh diatur gitu. Ada nanti akan muncul rumus, akan muncul eh, hasil analisis, tapi data yang menyediakan kita gitu ya. Data yang menyediakan kita. Oke. Ini ada saya buat lagi. Jadi judul yang sekarang itu nggak pakai pengaruh ya. Nah, ini diberikan contohnya seperti ini. Oke. Ini adalah contoh-contoh judul. Kalau misalkan kita tidak dimulai dari variabel. Ya. Nah, sekarang kita ngikutin langkah-langkah yang saya buat di sini. Kita mau lihat dari tema yang kita pilih, ya, itu variabelnya apa. Nah, suruh jelaskan satu-satu gitu ya. Nah, di sini prompt-nya adalah sebutkan variabel yang mungkin dari tema pembelajaran dan kurikulum pendidikan agama Islam. Ini tuh saya copy paste dari tema tersebut. Nah, tersebutnya itu adalah tadi kan saya udah milih yang pertama. Jadinya nanti kalau misalkan Bapak Ibu milih yang kedua, ya ininya yang diganti ya. Nah, kemudian dia kasih di tema itu variabelnya itu variabel itu cuma ada dua ya, ada x, ada y, variabel bebas, variabel terikat. Nah, kemudian di sini ada jumlah variabelnya macam-macam gitu ya. Nah, di sini variabel masing-masing itu yang mau diteliti itu adalah variabel sebenarnya. Nah, variabel terikatnya di sini ada hasil belajar gitu ya. Nanti di sini ada skor tes dan lain-lain. Nah, kemudian yang dijadikan percobaannya itu adalah variabel X. Nah, minat belajar, kemudian di sini ada penjelasan dan lain-lain. Ini ada minat belajar, ini variabel ya. Ada motivasi, ini variabel X. Kemudian media pembelajaran, itu juga variabel X. Kemudian ada model, metode pembelajaran, cara belajar, itu juga ada variabel X. Kemudian ada
kedisiplinan belajar ini adalah variabel bebas ya. Jadi sebenarnya X juga sih sebenarnya, cuman susah nih untuk bisa kalau misalnya kedisiplinan kita bisa ngelihat dari absennya gitu ya, itu kan bener ya, dari kehadiran, ketepatan waktu dan lain-lain indikatornya. Kemudian kurikulum itu juga variabel X, kreativitas guru PAI itu juga variabel X, tapi ini jangan diteliti ya, karena jeruk makan jeruk. Ini penelitian S2. Jadi kalau mau meneliti guru itu nggak boleh, kalau di level PJJ nggak boleh meneliti guru. Yang boleh, PJJ S1 nggak boleh meneliti guru. Yang boleh meneliti guru itu PJJ S2. Karena levelnya sudah naik gitu ya. Masa kita meneliti, mahasiswa meneliti gurunya, kayaknya kurang pantas gitu. Jadi yang ini enggak ya, variabel ini kita nggak pakai, jangan dipakai gitu ya. Nah, sikap religius siswa itu bisa gitu ya. Kemudian penilaian atau asesmen PAI itu bisa, itu sebagai variabel X. Nah, itu adalah variabel-variabel yang mungkin diteliti di tema tersebut. Nah, pada saat saya ganti tema yang lain, maka variabelnya akan berbeda lagi. Nah, seperti itu. Tapi cara bertanyanya seperti itu ya. Itu masuk ke langkah yang ketiga. Kemudian masuk ke langkah yang keempat. Masuk ke langkah yang keempat, dari variabel yang tadi disebutkan, ada banyak ya, ada banyak variabel. Bapak Ibu bikin kombinasinya, di sini ada 10 variabel ya, untuk tema 1 tuh ada 10 variabel. Bapak Ibu bikin kombinasinya. Nah, kalau S1 itu minimal 2 variabel X-nya. Gitu. Jangan satu variabel X. Misalkan hasil belajar dengan nonton YouTube. Nah, itu artinya 2 variabel. Satunya nonton YouTube, satunya hasil belajar. Nah, harusnya motivasi, nonton YouTube, sama hasil belajar. Itu 3 variabel. Jadi, saya sarankan level Bapak Ibu itu harus meneliti level S2. Level S2 ya. Nanti wah lancar banget, lancar jaya kalau udah pakai variabelnya ini ditambah dengan AI, wah lancar banget dan kualitasnya itu naik gitu ya. Sebenarnya dengan menambahkan satu variabel itu cuma nambah satu angket sebenarnya. Angketnya juga dibuatin sama ChatGPT. Jadi gampang gitu ya. Variabel itu nanti akan disebutkan dalam tujuan dan bisa juga menjadi judul skripsinya. Kemudian jenisnya itu udah harus dipilih. Misalkan pakainya kuantitatif kah, kualitatif kah, atau R&D gitu ya. Ini langkah yang keempat. Oke, di sini prompt-nya seperti ini. Prompt-nya seperti ini. Nah, buatkan rekomendasi judul jika saya menggunakan variabel. Nah, ini variabel ini saya ambil dari yang atas ya. Hasil belajar ini yang nomor 1. Motivasi ini yang nomor 3. Media pembelajaran itu yang nomor 4. Nah, karena nggak pakai ininya ya, saya pakai globalnya dulu. Nah, dari sini didapatkan rekomendasi judulnya ini. Tuh ya, variabelnya ada 3 nih. Y, motivasi X1, dan media pembelajaran X2. Kalau media pembelajaran artinya segala macam media. Nanti di sini segala macam media nih belajarnya nih. Nanti judulnya tuh seperti ini nih. Kalau judulnya media pembelajaran, maka segala macam media. Nah, karena saya nggak bisa mengajarkan segala macam media, waktunya terbatas, maka saya putuskan, medianya satu aja. Media pembelajaran yang saya mau pakai adalah YouTube misalkan. Nah, nanti di sini sudah dia tentukan. Tuh, hasil belajarnya Y, motivasi belajarnya X, kemudian media pembelajaran YouTube-nya adalah X2. Nah, di sini rekomendasi judulnya seperti ini. Jadi hubungan antara motivasi belajar dan penggunaan media YouTube terhadap hasil belajar PAI siswa di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, akhirnya dapatlah judul. Setelah sekian baca dari atas, akhirnya dapat judul. Jadi yang saya share ini semoga bisa dipelajari alurnya, kemudian Bapak Ibu juga bisa mencoba dengan yang lain gitu ya. Maksudnya, saya mau temanya nggak mau yang ini mau yang dari 6 itu
saya mau temanya misalkan moderasi beragama, ya boleh, bebas ya. Jadi itu sih terserah nanti antara Bapak Ibu dan pembimbingnya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah dapat judulnya, nah di sini juga udah dilihatkan skema variabelnya sehingga kita tuh udah tahu ujung pangkalnya tuh, oh yang mau kita teliti itu motivasinya. Kemudian kita tuh mau pakai medianya YouTube. Kemudian yang mau dilihat tuh adalah hasil belajarnya. Nah, indikatornya mau bagus mau enggak itu di sini ada skor tes, diambil dari nilai ulangan, kemudian pemahaman konsepnya. Nah, ini kita mau lihat mau ambil indikatornya yang mana, pilih salah satu. Nah, kemudian di sini motivasi, nanti dapat indikatornya minat, perhatian, tujuan, usaha belajar, dilihatnya gitu indikatornya. Kemudian eh, penggunaan YouTube, nanti kita bisa lihat berapa frekuensinya, frekuensi mengulang YouTube-nya itu berapa kali, kemudian keterlibatan selama menonton dan lain-lain. Itu tergantung dari sisi mana penelitiannya. Tapi intinya variabelnya itu kita udah tahu. Variabel bebas itu adalah variabel yang bisa kita atur gitu ya, namanya variabel bebas. Dari hasil variabel yang diatur itu nanti akan menghasilkan variabel terikat. Jadi variabel terikat tergantung dari X1 dan X2-nya. Nah, pada saat Bapak Ibu semua mudah menggunakan dua variabel X1, X2 seperti ini, sudah selesai, nggak ada ceritanya tuh yang namanya ditolak dan gampang banget karena level di PAI UIN SSC itu cuma dua variabel, Y dan X. Nah, kalau Bapak Ibu pakai yang Y dan X aja, ikut sama yang umum, ya udah, ya balik sama dengan natural yang lain, pakai jalur lambat gitu ya. Nah, ini maksudnya supaya jalur cepat gitu ya. Levelnya ditingkatkan sehingga ditambahkan dengan AI ya untuk membantu tadi. Kalau misalkan pakainya X dan Y aja ya jangan pakai AI, ini harus manual gitu. Harus manual banget gitu ya. Tapi ya kita balik lagi ke 10 tahun yang lalu. Gitu. Lanjut lagi. Nah, metode yang cocoknya di sini kan, di sini udah disiapkan tuh. Mana nih metode yang cocoknya dan kemudian mau mulainya dari mana nih? Nah, gitu. Oke. Tapi sebelum kita mau ngerjain skripsinya, kita tadi kan saya bilang kita pengen tahu nih gambaran umumnya nih judul ini nih larinya kemana, dapatnya tuh secara umum itu sampai ujungnya tuh seperti apa. Maka kita minta dulu jelaskan secara umum hubungan judul skripsi itu nyampe mana. Itu bagian dari langkah yang ke selanjutnya ya. Nah, oke. Langkah yang kelima, minta penjelasan secara umum judul skripsi yang dipilih itu ujung pangkalnya seperti apa. Nah, di sini uh, kita dapat penjelasan dari judul skripsi itu nanti dijelaskan dari latar belakangnya, kemudian uh, dijelaskan tuh isinya. Nah, isi seperti ini, isi yang diberikan ini nih Bapak Ibu, gambaran umum ini bagian dari untuk menjelaskan pada saat presentasi. Karena kalau kita menjelaskan skripsinya, ya akan susah. Ya, kalau baca ini, saya yakin lebih gampang. Makanya dia buat dalam bentuk poin-poin. Ini yang untuk buat PowerPoint. Gitu. Jadi nanti, kenapa sih saya milih judul ini? Judul ini tuh berangkat dari fenomena banyak siswa saat ini terbiasa dengan media digital, khususnya YouTube. Nah, tapi tambahkan di sini datanya. Sebenarnya yang pakai YouTube tuh berapa orang? Ada di penelitian orang itu. Ya, di Indonesia berapa tingkat penggunaan YouTube dan lain-lain. Kemudian dalam konteks pembelajaran PAI di MI, guru itu perlu inovasi dan relevan untuk pengembangan teknologi. Siapa yang ngomong ini? Nah, ini ditambahkan dengan penelitian-penelitian yang ada. Jadi setiap kalimat itu harus ada citasinya. Tujuannya adalah untuk sebagai proven. Jadi tulisan ini kan dari AI, maka harus dibuat, harus dicari siapa yang orang yang make tema penelitian tersebut. Nah, seperti itu. Itu udah ada semua. Jadi ini
udah banyak semua ya, di Google Scholar banyak, atau di luar negeri itu pakai Science Direct itu ada gitu ya. Oke, ini sampai tujuan, kemudian jenis penelitian. Nah, ini jenis penelitiannya kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena tadi saya nanyanya pengennya kuantitatif, maka di sininya terus-terusannya kuantitatif. Sebenarnya boleh kualitatif, kuantitatif, iya boleh, tapi tinggal ditulis di awal. Kita pengennya apa? Tujuannya adalah supaya jawabannya sama. Soalnya kalau dilepas, nanti ketemunya mixed method. Mixed method tuh nanti ada kuantitatif, ada kualitatif digabung. Wah, lebih berat berarti. Ya, levelnya lebih berat. Yang mixed method biarkan S2 beneran. Kalau S1 cukup pakai kuantitatif atau kualitatif. Pilih salah satu. Mana yang lebih gampang? Mana yang lebih suka aja. Gitu ya. Yang disukai berarti gampang. Kalau nggak suka, biarpun gampang, susah. Oke. Nah, ini nanti manfaat penelitian. Ini ada semuanya di bab 1 gitu ya. Populasi sampel. Nah, ini sesuai dengan fokus sekolah, kemudian sampel. Ini yang ditulis di poin-poin ini nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kalau nggak paham. Ya. Jadi, ChatGPT itu sebagai guidance untuk bertanyanya lebih gampang gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke langkah yang ke-6. Langkah yang ke-5, ke-6. Keenam, buatkan secara detail introduction-nya atau pendahuluan dari skripsinya. Ini adalah bab 1 sebenarnya. Jadi kita bisa minta bab 1-nya seperti apa sih sebenarnya. Oke, nah ini prompt-nya kayak gini. Buatkan pendahuluan untuk skripsi. Judulnya tuliskan di sini, terus di terakhirnya secara lengkap. Nah, kalau secara lengkap nanti dia akan buatkan tuh latar belakang dan lain-lainnya. Oke, saya mulai dari sini dulu ya. Nah, ini kan hasil dari AI. Mana ciri-ciri AI-nya nanti ada. Nanti di slide keberapa itu akan saya tunjukkan. Tapi maksud saya, kalau dijadikan ini sebagai untuk skripsi, itu setiap kalimat kayak begini, ini harus ada citasinya. Gitu. Jadi nggak ngerjainnya sehari selesai sih sebenarnya. Seminggu sih ada untuk menyelesaikan skripsi ini, bab 1 sampai bab 3, kalau mau bagus banget, dikerjakan setiap hari fokus, 1 minggu selesai. Gitu ya, 1 minggu selesai untuk sampai instrumen. Bab 3 itu beres banget gitu ya. Plus lampiran-lampirannya. Itu 1 minggu. Kemudian penelitiannya 1 bulan. Penelitian 1 bulan itu kan instrumen itu kita coba ya di lapangan. Jadi di sekolahan, nah kebetulan kalau Bapak Ibu semuanya bekerja di situ, punya kelas sendiri, wah enak banget. Langsung aja penelitiannya di kelas. Itu langsung jadi, langsung kita terapkan metode pembelajaran kita itu, kemudian kita teliti di siswa kita sendiri. Gitu. Nah, maksud saya, jadi setiap titik kayak gini, ini harus ada citasinya, kemudian nyampe mana lagi? Nyampe sini itu harus ada citasinya. Dan penulisan, ya ini penting ya, penulisan itu paragraf, itu tidak boleh cuman ada satu paragraf, nggak boleh ada 1 kalimat atau 2 kalimat. Minimal 3 kalimat dalam 1 paragraf. Ini, seperti ini nih salah. Ini kan cuman isinya 2. Nah, harus dijadikan ada 3 paragraf. Ya. 3 paragraf. Setiap kalimat itu 3 paragraf. Apa isinya? Paragraf itu isinya adalah pendahuluan, isi, dan penutup. Makanya ada 3 kalimat di dalam 1 paragraf. Nah, kemudian berapa idealnya 1 paragraf barisnya? Barisnya ada 9. Kalau ini kan barisnya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nggak ideal. Jadi idealnya itu 9 baris. Maksimal berapa baris? Sampai 18 baris. Itu nggak ideal banget. Tapi ya nggak apa-apa lah. Daripada isinya cuma 3 baris, 1 paragraf. Wah, ChatGPT banget tuh. Lihat, paragrafnya pendek-pendek kan? Nggak panjang-panjang kalau di ChatGPT. Oke, lanjut lagi. Di sini sudah dapat tuh rumusan masalahnya. Nah, di sini udah ada adakah hubungan antara motivasi siswa dan hasil belajar, hubungan antara penggunaan media YouTube dan hasil belajar, kemudian
motivasi belajar dan penggunaan YouTube. Jadi di sini karena dia menggunakan metode berganda, dicoba semua. Nah, oh boleh nggak ininya dikurangin 1? Boleh. Motivasinya 2 aja. Motivasi rumusan masalahnya 2 aja boleh. Gitu ya. Yang penting jangan 1 gitu. Barangkali kebanyakan. Tapi kalau misalkan bagusnya ya dikerjakan. Ini pasti ini udah sama tuh ya. Antara rumusan masalah dan tujuannya tuh poinnya sama. Di atasnya 3, di bawahnya juga 3. Oke. Manfaat penelitian ini sama, pasti sama, ini sudah model template-nya kayak gini. Ya, bagi guru, bagi sekolah, bagi peneliti lain. Oke. Kemudian buatkan bab 2-nya. Ya udah, buatkan bab 2-nya. Ini hanya untuk mengetahui aja isi bab 2 itu apa sih isinya. Nah, di sini sudah dituliskan bab 2-nya. Kemudian yang selanjutnya sebenarnya tuliskan bab 3 ya. Nih saya skip ya. Harusnya tuliskan bab 3. Kemudian terakhir setelah bikin bab 3 itu angketnya. Jadi kita udah bisa bikin menyusun angketnya gitu ya. Ini angketnya udah dibuatkan, terus model scoringnya seperti apa, kemudian pernyataan angketnya seperti apa, ini nanti ditulis di lampiran ya. Instrumen-instrumen ini udah masuk ke lampiran. Nah, kemudian semua instrumennya udah dituliskan di sini, dibuatkan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi langkahnya. Langkah 7 apa? Langkah 7 tadi buat bab 2 ya, udah. Kemudian langkah ke-8, membuat metodenya. Jadi dilanjutkan habis bab 2, kemudian metodenya. Kemudian langkah 9. Lihat, saya tulis di sini ya. Di sini ada tulisannya non AI. Artinya untuk nulis ini jangan pakai AI. Jadi semua yang udah kita buat, kita ulang tulis bab 1, bab 2, bab 3, itu sesuaikan dengan template-nya. Template-nya datang dari mana? Template-nya datang dari jurusan. Jadi jurusan PHI pasti punya template untuk skripsinya. Jadi nanti disesuaikan dengan template. Kemudian tambahkan citasi dari setiap pernyataan. Nah ini makanya saya bilang non AI. Pak boleh nggak pakai perplexity, kan sudah ada tulisannya. Ya, tapi kalau kayak gitu nanti bentuknya itu nggak kayak ChatGPT ya. Jadi dia nggak holistik kalau di Perplexity. Dapat pernyataannya mendingan, kalau menurut saya citasinya mendingan dicari sendiri. Ya, dicari sendiri citasinya yang sesuai. Sesuainya dari mana? Dari judul, dari abstrak, atau dari isi dari kesimpulan. Jadi sebenarnya kenapa sih kita mensitasi itu? Ya, kenapa kita mensitasi itu? Yang pertama, judulnya ada nempel di situ. Yang kedua, abstraknya ada. Kemudian yang ketiga, bab 4-nya ngebahas itu. Yang kelima, kesimpulannya ngebahas itu. Nah, maka kita citasi. Pernyataan itu tuh kita citasi. Karena ada nempel di sana. Nempel di judul, nempel di bab 4, nempel di bab 5. Gitu. Kalau nempel di bab 1 boleh? Boleh sih. Jadi maksudnya kita punya pernyataan yang sama gitu ya. Berarti pada saat kita menulis kalimat itu, ya kita tuh ngikutin di kalimat si jurnalnya dia juga gitu. Nah makanya itu tambahkan citasi. Terus yang ketiga itu parafrase dan hilangkan ciri AI. Apa ciri AI ChatGPT? Nah ini yang saya tulis merah. Ada tulisan selain itu, secara keseluruhan, dengan demikian, dari penjelasan, kemudian dengan demikian koma, pokoknya intinya yang pendek koma itu adalah hasil dari AI. Yang mana ya? Tadi ada kan ya pas kita bikin bab 1. Nah, ini. Cirinya tuh yang ini. Nah, pendek koma. Sisi lain koma. Nah, kan yang begitu tuh model AI. Gitu ya. Itu harus diganti. Ya digantinya ya baca dulu secara keseluruhan, kemudian di rotate kata-katanya. Misalkan di sisi lain keberhasilan belajar siswa tidak hanya ditentukan oleh media yang digunakan, tetapi juga bergantung pada motivasi belajar. Kita bisa ganti jadinya. Motivasi belajar juga merupakan penentu dari keberhasilan siswa
dalam pembelajaran, sehingga keberhasilan itu tidak hanya ditentukan pada media. Nah, jadi diputer. Jadi kita belajar muter-muter kalimatnya gitu ya. Itulah yang namanya parafrase supaya jangan terlihat seperti AI. Ini jangan dikerjakan sama AI lagi. Bisa nggak Pak pakai chat Quillbot? Ya bisa sih, cuman kan nanti kita jadi nggak baca gitu ya. Kalau kitanya nggak baca, dikasihin semua, pasrahkan sama AI semua, nanti pada saat ujian kan kita yang ditanya bukan AI. Kitanya nggak ngerti nantinya, nggak baca. Nah itu ya, makanya jangan langkah 9 ini non AI. Saya bilang non AI. Bisa AI bisa, tapi tidak boleh pakai AI karena pusing sendiri nantinya. Kita dijajah sama AI. Nah, kemudian serta penjelasan dan bentuknya bullet dan numbering itu adalah ciri AI, gitu ya. Kalau ada bikin begitu, yang bullet numbering, wah itu AI banget. Maka harus dibuatlah bentuknya sebuah paragraf, gitu ya. Dan jangan cuma dihapus aja numberingnya terus digabung-gabung, pasti kelihatan. Intinya dibaca kemudian ditulis kembali, gitu. Nah, terus langkah yang ke-10 tadi udah dibuatkan instrumennya. Nah, itulah instrumennya udah dibuat. Ini nih untuk menelitinya. Instrumen itu adalah alat penelitiannya, ya instrumen tersebut. Kemudian langkah yang ke-11 ini non AI lagi, ya. Ini langkah non AI lagi. Ingat kalau saya tulis non AI itu artinya memang benar jangan gunakan AI ya, karena nanti pusing sendiri. Ini adalah proses penelitian. Ini biasanya untuk bab 4. Bab 4 itu proses penelitiannya seperti apa. Ya kan karena kita yang melakukan, maka ya dituliskan, jangan dikasihkan ke AI. Adapun meratakan tulisannya bisa pakai AI. Kita nulis dulu semau kita gitu ya. Kemudian perintah ke AI-nya itu bakukan tulisan kita. Jadi jangan diserahkan mentah-mentah ke AI karena pasti ngaco. Nah, kemudian pastikan mempunyai dokumentasi setiap kegiatan. Nah, ini jangan AI. Misalkan bertemu guru di sekolah, ya walaupun itu teman kita, tapi kita harus ada izin pada saat penelitian, di foto, ke kepala sekolahnya di foto, pada saat mengajarnya di foto. Mengajar konvensional, media, itu difoto semua. Jadi fotonya berapa sih dalam dokumentasi ini? Minimal 5. Kemudian kalau misalkan pakai kualitatif, direkam. Nah, direkam ada rekamannya. Nah, terus kalau rekaman gimana dituliskan ke sininya? Bapak Ibu rekamannya, tulisannya itu pakai AI juga nanti. Voice to text. Nah, si teksnya nanti dituliskan di lampiran. Gitu. Makanya penelitian tuh tebel-tebel, ya kata Bu Wamen kan, penelitian jangan tebel-tebel. Ya iya kalau penelitiannya buat artikel nggak boleh tebel-tebel, maksimal 15. Tapi kalau buat kayak begini, yang tebel itu sebenarnya bukan skripsinya, yang tebel itu lampirannya. Terus kalau misalkan nggak ada lampirannya, ya nggak yakin itu penelitian terjadi apa enggak. Jangan-jangan itu AI. Nah, jadi kontradiksi ya dengan pernyataan Bu Wamen. Bu Wamen memang iya waktu dulu kan nggak ada AI. Makanya ngapain kita tebel-tebel? Karena pasti kok itu buatan kita. Nah, tapi kalau sekarang enggak. Kalau nggak ada lampirannya, artinya ya itu AI. Gitu. Maka harus ada dokumentasi dan data-data realnya ya, data-data realnya. Jadi bab 4 tuh nggak boleh pakai AI, itu harus diteliti. Harus datang ke sekolahan, harus mengajar. Nah, buktinya apa? Ya minimal tuh ada fotonya gitu ya. Mau ngajarnya bener atau enggak, itu minimal ada fotonya. Terus kemarin bahkan saya tanyakan tuh ke waktu pengujian, apakah boleh edisional? Edisional tuh gini, yang meneliti itu teman kita. Kitanya sebagai tukang dokumentasi, tukang fotonya. Ya sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih ya sah-sah aja. Kan misalkan menelitinya pakai YouTube. Nah, YouTube-nya kan nggak mesti kita yang buat kan. YouTube-nya bisa dibuatin sama teman kita gitu. Yang diteliti kan YouTube-nya ya, bukan cara buat YouTube-nya. Nah, itu boleh sih sebenarnya. Cuman ya kita lihat dulu ke pembimbingnya masing-masing gitu ya, pendapatnya. Ikutin aja, jangan
syarat cepatnya itu ikutin aja, jangan kontra. Oke, lanjut lagi ke langkah 12. Nyusun hasil. Nyusun hasil juga sama. Non AI. Ya, ini jangan pakai AI. Karena ini kan data, disusun. Dibakukan pakai AI. Pak, analisis datanya boleh pakai AI? Boleh. Caranya gimana? Datanya diupload, kemudian suruh analisis. Boleh pakai AI, tapi AI yang benar-benar dikontrol. Nggak boleh minta data. Yang boleh kasih data, coba rekapkan, coba gambarkan, itu boleh, bisa gitu ya. Karena AI bisa mengerjakan itu. Gitu. Jadi AI itu harus dijadikan tools, jangan dijadikan penulisnya, jangan. Yang menulis mah kita. Makanya di sini adalah langkah 12 tuh non AI. Langkah ke-13, ini juga sama non AI. Kesimpulan, ya. Ini kesimpulan itu non AI. Jadi kita tarik kesimpulan, kalau misalkan urusannya ada 3, ya kesimpulannya ada 3. Nah, kalau misalkan mau pakai AI, itu harus diuploadkan bab 1 sampai bab 4-nya. Nanti akan jadi sebuah kesimpulan. Tapi kesimpulan itu lihat, template kesimpulan tuh nulisnya kayak gimana. Kalau AI ngasihnya salah gitu ya, pasti salah gitu ya. Kalau mentah buatkan kesimpulan, tapi dengan cara ngupload buatkan kesimpulan, ya udah nanti dia nggak nyambung dengan punya kita gitu ya. Tapi kalau misalkan kita upload 1 sampai 4, dia nanti akan dijabarkan dulu kesimpulannya, terus tarik kesimpulannya di akhir. Nah, harus pintar-pintar memilih yang diambil. Jadi bukan berarti seluruh jawabannya itu diambil semua kesimpulannya, tapi kita pilih. Maka saya di sini saya sebut non AI karena tingkat kitanya lebih tinggi daripada AI-nya. Gitu. Oke, ini cuma sampai 13. Nah, itu ya. Jadi di sini tuh udah sampai ininya ya. Sampai sampai bab 2 sampai bab 3 sampai terakhir. Baik, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan sampai di sini? Kita diskusi dulu, nanti terakhir kita baru akan bahas tentang bagaimana UAS-nya. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Profesor, bisa minta file yang Bapak terangkan barusan dikirim di grup nanti? Oh iya, nanti saya kirim. Yang ini ya, yang langkah-langkahnya ya. Iya. Nanti saya kirimkan di grup. Oke, ada lagi silakan. Ini sambil saya kirimkan. Izin bertanya. Ya, silakan. Apa ya tadi saya tanyakan? Ini kan kita buat artikel, buat skripsi, itu kan serba AI ini kan bisa deh ya. Ya. Terus, nah terkait tentang bagian sub di abstrak bahasa Inggris, ya, di abstrak bahasa Inggris. Misalkan kita ini penelitiannya secara bebas lah, tanpa ada terikat dari pihak pemerintah, instansi dan sebagainya, mandiri lah istilahnya. Atau kita terikat dengan pihak kampus. Kalau yang mandiri kita buat abstrak bahasa Inggris itu, apakah kita bisa buat secara searching di di ChatGPT atau di Grammarly.com itu, apakah itu formal, dinyatakan bisa formal, atau harus kita menunjuk sebuah instansi untuk melakukan koreksi secara formalnya? Itu pertanyaan pertama nih. Pertanyaan keduanya, ini kan penelitian ini kan kita mencari sebuah jawaban ya dari pertanyaan, dari apa istilahnya ini, dari rumusan masalah ya. Apakah ada ya kan, misal kalau dia pengaruh apakah ada pengaruh, kalau dia hubungan apakah ada hubungan. Misalkan kita sudah menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut, contoh misal
hubungan metodologi hubungan metode pembelajaran seperti ini dengan prestasi belajar misalkan, ada pengaruhnya, ada hubungannya. Nah, bagaimana cara kita memperkuat pendapat kita tersebut dari sebuah skripsi atau artikel itu, bahwa dinyatakan ini benar ada hubungan, baik itu ada maupun tidak, kan tetap kita harus ada memperkuatnya untuk jawaban tersebut. Itu saja, terima kasih banyak. Oke. Pertama tentang ini ya, tentang tadi abstrak bahasa Inggris ya, sebenarnya dari bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian dari bahasa Inggris di bahasa Indonesia itu kemudian diinggriskan. Apakah perlu lembaga tertentu? Nggak perlu sebenarnya ya. Saya bilang nggak perlu. Jadi menggunakan Grammarly itu udah cukup. Jadi kita gunakan Grammarly. Jadi misalkan Bapak Ibu gunakan Google Translate. Nah, dari Google Translate itu atau pakai DeepL, nah kemudian dari sana kita pakai Grammarly. Nah, itu udah cukup sebenarnya. Nah, kalau lembaga lain itu gunanya buat apa? Proofreading namanya ya. Proofreading itu nggak di abstrak ini, tapi itu adalah bukan abstrak, tapi di artikel bahasa Inggris. Nah, itu biasanya ada biayanya per lembar gitu ya. Kalau nggak salah sih per lembar itu 100.000. Tapi kalau menurut saya bahasa Inggrisnya si ChatGPT itu udah sangat bagus sekali ya. Bahasa Inggrisnya ChatGPT itu udah bagus sekali. Jadi kalau misalkan nggak percaya, coba aja hasil dari bahasa Inggrisnya ChatGPT, kemudian dicoba dicek di Grammarly, itu hampir semuanya bagus gitu ya, lolos semua. Berbeda dengan translate-nya si Google. Nah, kalau translate-nya Google tuh kadang-kadang dia muter-muter ngikutin bahasa Indonesianya gitu ya. Kadang ngikutin bahasa Indonesianya. Makanya kalau misalkan translate kayak gitu, iyalah pesenlah untuk bahasa Inggrisan itu harus pakai Grammarly ya, untuk sebulan aja. Itu kalau nggak salah di Shopee murah lah, 15.000 kalau nggak salah. Jadi investasi sedikit gitu ya. Oke, itu tentang yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menentukan pendapat kita itu benar apa enggak, itu tadi ada parameternya. Ada UJT, kemudian ada ANOVA, dan lain-lain. Itu sebagai sarana untuk bahwa pendapat kita itu ada parameternya. Misalkan nilainya adalah 0,5. Nah, nilai minimumnya adalah 0,4. Oh ya, berarti kita masuk kriteria apa. Nah, itu udah ditentukan. Nah, makanya untuk menentukan tadi itu bisa dapat rumus-rumusnya. Nah, rumus-rumus yang tadi itu harus ditulis di bab 4. Nah, setelah bab 4 di bab 3 nanti digunakan di bab 4. Metodologi itu adalah cara meneliti. Kalau bab 4 itu adalah hasil. Nah, hasilnya dari data yang kita punya, kita bisa lempar ke ChatGPT itu, tapi kita atur analisis dengan ANOVA misalkan. Ya udah, dia akan mikirnya ANOVA. Karena di dalam ChatGPT itu seluruh rumus tuh ada semua. Udah ada semua di sana. Bahkan kalau misalkan disuruh gambarkan, disuruh analisis, itu udah sangat presisi sekali gitu. Nah, itu ya cara jawabnya. Tapi kalau yang paling bagus lagi gimana? Kalau mau masih nggak percaya ya, misalkan dengan ChatGPT-nya, pakai SPSS. Nah, di SPSS itu nanti ya sama kayak ChatGPT tadi. Ada bukunya tersendiri untuk misalkan penelitian kuantitatif. Nah, nanti ada cara untuk mengolah datanya. Nah, cara olah datanya kalau pakai Excel kan menyakitkan ya. Ya pakainya SPSS. Itu yang paling gampangnya gitu. Tapi Pak, kalau SPSS saya nggak ngerti. Ya udah, pakai ChatGPT itu bisa gitu mengolah, tapi datanya harus dari kita gitu. Jadi kita modalnya data. Yang nggak bisa dikerjakan oleh ChatGPT itu adalah datanya. Bisa sih bisa, tapi kalau datanya dikasih ChatGPT berarti bohong kitanya. Gitu. Berarti nggak meneliti. Gitu. Ya gitu ya, Pak ya. Silakan. Ada lagi yang lain?
2 pertanyaan lagi kita lanjut ke UAS-nya. Ayo. Atau nggak ada? Langsung ke UAS aja? Udah, nggak ada? Ya sudah. Kalau nggak ada, kita langsung ke UAS. UAS-nya apa gitu ya? UAS-nya saya kirimkan ya. Sebentar. UAS-nya ini. Ya, pasti Bapak Ibu nggak bakalan kepikiran. Loh, kok UAS-nya kok begitu? Karena dari tadi kita ngomongnya nggak begitu ya. Jadi kita ngomongin segala macam yang lain, tapi UAS-nya beda nih. Coba saya udah kirim tuh ya UAS-nya. Nah, itu UAS-nya saya kirim di sana. Di pakai Google Form ya. Nanti dikirimkan maksimal tanggal 5 Juli. Lebih dari tanggal 5 Juli nggak ada negosiasi, nilainya 50% ya. Jadi kalau ngumpulinnya besok boleh ya. Boleh dikumpulkan besok. Apa ujiannya? Ujiannya adalah Bapak Ibu bikin video presentasi tentang pengantar teknologi informasi. Minimal 10 menit. Nah, wajib menampilkan wajah dan suara sendiri. Nggak boleh pakai AI. Ya. Jadi wajahnya nggak boleh wajah AI, kemudian suaranya nggak boleh di over voice. Harus pakai suara sendiri. Nah, temanya adalah pengantar teknologi informasi. Intinya, yang pernah saya ajarkan dari mulai awal sampai akhir, silakan Bapak Ibu ambil bagian mana yang mau dipresentasikan ulang. Gitu. Kemudian nanti URL-nya dikirim. Ya. Paham ya? Atau nggak paham? Silakan ditanyakan. Iya, silakan. Ingin bertanya Pak, apakah harus bikin PPT dulu kemudian presentasi atau tidak? Enggak, tidak Ibu. Jadi Ibu boleh presentasi misalkan di depan kelas. Ya pokoknya dimanapun ya, tapi kan kelihatan mukanya ya. Kayak orang ceramah juga nggak apa-apa. Intinya menerangkan tentang pengantar teknologi informasi, kemudian syaratnya cuma ada wajah dan suara gitu. Boleh pakai PPT-nya, boleh. Boleh kayak orang ceramah, boleh. Kan biasa kan barangkali di sini banyakannya Bapak Kiai ya, Bapak Ustadz. Gayanya gaya Ustadz kayak gitu menerangkan boleh gitu. Tapi temanya adalah pengantar teknologi informasi gitu. Minimal 10 menit ya, minimal 10 menit. Pak boleh 2 jam? Boleh Ari Kieng mah. Ya. Boleh dari mulai pertemuan 1 mungkin Pak ya sampai akhir. Iya, kalau pengen dirangkum dari 1 sampai akhir ya boleh, sok silahkan. Tapi kalau misalkan ya kayak saya yang itu dicontohkannya yang itu ya menerangkan, cuma kalau di contoh saya kan muka sayanya nggak ada gitu ya. Nah, kayak gini nih, yang dicontohnya harus kayak gini. Makanya hari ini saya buka video itu tujuannya ini, contoh UAS-nya kayak gini, menerangkan dengan mukanya kelihatan gitu. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bikin video ya. Jadi UAS-nya cuma itu aja, bukan yang tadi saya bahas. Yang saya bahas semuanya adalah pengetahuan buat Bapak Ibu semua yang bisa membantu untuk skripsi. Nah, karena di eranya AI, maka saya sering dari awal sampai akhir pada saat saya ketemu, saya selalu ngomongin AI. Kenapa saya selalu ngomongin AI? Kalau Bapak Ibu belajar sendiri, khawatirnya sesat gitu ya. Makanya sekalian aja dipandu. Ini loh, yang namanya AI itu gini, kelihatan curangnya di sini kelihatan. Jadi jangan seperti itu. Karena kemarin ada mahasiswa saya di matematika itu nggak lulus ujiannya. Kenapa? Ya dia nggak diajari pakai AI-nya, plek-ketiplek aja pakai AI, ya kelihatan kayak gitu mah. Nggak enak dibacanya tuh. Oh ini si AI, oh ini AI semua, nggak bisa, ini nggak bisa, harus ulangi, sidang ulang, ganti tulisannya. Tuh sampai seperti itu. Nah makanya di sini saya jelaskan
itu untuk menghindari AI, ya, untuk menghindari keterdeteksian AI. Pakai AI tapi nggak terdeteksi gitu ya. Makanya etik dari penulisannya harus terjaga. Apa etiknya? Ya, misalkan ada satu kalimat kata siapa. Nah, itu harus ada. Kata siapa itulah bagian dari penelitian. Berarti Bapak Ibu harus nyari artikel itu. Nyarinya di mana? Pakai Google Scholar, pakai Science Direct, atau pakai apa lagi? Ya banyaklah tools-tools yang bisa digunakan untuk mencari judul-judul yang sesuai itu. Oke, ada lagi silakan. Nah itu UAS-nya ya, jadi dikerjakan silakan mulai dari sekarang, kemudian dikumpulkan secepatnya nggak apa-apa. Intinya ini yang harus dipastikan ya. Bahwa mengumpulkan lebih dari tanggal 5 itu di diskon 50%. Kerasa banget Bang. Ngapain sih di lama-lama gitu kan. Soalnya banyak, kita nggak bisa menentukan besok itu ada apa. Bisa jadi amit-amit laptop hilang gitu ya. Bisa jadi kita sakit, bisa jadi kita ada keperluan lain. Tiba-tiba yang haji datang gitu ya. Kita harus nyambut yang ngaji. Masa iya kita ngerjain tugas ada tetangga kita datang gitu kan, ada orang tua datang, ya jangan dibentrokin gitu. Ayo direncanakan dari mulai sekarang. Kita punya waktu panjang. Ada berapa minggu? 3 minggu ya. 3 minggu untuk buat video 10 menit. Wah, gampang banget. Jadi silakan dikerjakan, ayo berlomba-lomba dikerjakan secepatnya. Ya. Dikerjakan secepatnya, dikumpulkan berarti beres gitu. Dan pastikan videonya bisa dibuka. Syukur-syukur minta like tuh sama temennya, like, subscribe. Syukur-syukur gitu ya. Tapi ya kalau enggak ya minimal ada di situ. Nanti captionnya bilang di situ tugas mata kuliah ini ya, di captionnya, di deskripsinya supaya bisa ketahuan. Minimal di situ adanya. Atau kalau enggak ya disebutkan pada saat assalamualaikum ini tugas itu biar kelihatan gitu ya. Nah, nanti itu closingnya ya tanggal 5. Jadi tanggal 5 nanti tanggal 6 insya Allah nilainya sudah bisa di-upload supaya Bapak Ibu bisa langsung dapat nilainya gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Jadi nanti Pak hasil tugas dari presentasi itu publikasikan dulu mungkin ke YouTube atau apa? Betul Pak. Jadi di UAS itu yang dipelajarin apa di UAS itu? Yang pertama teknik Bapak Ibu merekam. Itu belajar ya. Yang belum pernah merekam ya jadi terpaksa belajar merekam. Yang kedua ngedit. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen sempurna diedit dulu. Kalau pengen standar aja ya berarti langsung simpan gitu ya, proses render. Kemudian proses nggak punya channelnya ya berarti terpaksa belajar bikin channel YouTube gitu. Kemudian udah belajar channel YouTube ya terpaksa belajar ngupload YouTube. Nah itu jadi oleh-oleh dari mata kuliah ini adalah punya channel YouTube dan bisa ngupload YouTube walaupun nggak diajarin. Dari awal sampai akhir saya nggak ajarin yang tadi, tapi ada itu semua ada di internet gampang gitu ya. Ada di sini yang nggak punya channel YouTube? Ada pasti. Cuma ngelihat-ngelihat aja sih ada. Dan ada di sini yang konten kreator juga ada gitu ya. Wah konten kreator sih udah langsung aja tuh. Nah nggak boleh titip sama si konten kreator tadi. Kalau mau nitip, ngeditnya doang gitu ya. Tapi kalau akunnya nggak boleh samaan. Akunnya sendiri-sendiri. Ya, harus punya channel YouTube sendiri-sendiri. Kalau bisa sih seluruh materi, ya Bapak Ibu tuh review dan upload di tempatnya sendiri. Supaya ada kenang-kenangannya nanti pada saat lulus tuh, oh ini nih channel ini waktu belajaran Bapak Anu tuh ada kenangannya gitu ya. Jadi kalau misalkan polos-polos aja hilang yakin kalau nggak ini ya. Nah makanya YouTube itu digunakan untuk menyimpan yang tadi gitu ya.
Gitu. Oke. Maaf Pak, Ya, untuk materi PPT-nya bisa ngambil dari panel pembelajaran Bapak? boleh. Ya, boleh. Jadi materi kalau misalkan PPT boleh ambil dari sana, boleh. Mau bikin sendiri, boleh. Intinya pengantar teknologi informasi. Gitu. Saya pengen tahu bagaimana Bapak Ibu berbicara dan kelihatan mukanya gitu loh. Karena kan ini guru tuh harus menerangkan. Jadi pengantar teknologi versi guru ya harus diterangkan. Kalau ujian udah selesai kan saya udah bahas semua bagaimana cara Bapak Ibu mengerjakan pakai ChatGPT. Nanti senjata makan tuan dong kalau saya ngasih soal. Ah, gitu. Kalau ini kan nggak bisa dikerjakan pakai AI, harus ada mukanya. Kalau misalkan mau pakai AI yang ini ya bisa sih pakai Veo gitu kan, pakai Veo terus itu wah tapi jangan nanti sengsara dan itu bisa dikerjakan oleh satu orang nantinya kalau pakai Veo. Nah makanya saya pengennya pakai original Bapak Ibu sendiri. Pas saya mau menerangkannya depan kelas pakai video, pakai HP, boleh. So, Pak saya mau ngomongnya di taman, boleh. Pas saya mau di depan laptop aja, kayak Bapak menerangkan gitu, boleh. Ya gitu ya. Intinya bagaimana Bapak Ibu menerangkan tentang pengantar teknologi informasi. Jadi dikaitkan pengantar teknologi informasi, PAI gitu, itu bagus sekali gitu ya. Atau Pak saya mau menerangkan hardware, saya review hardware yang di bab berapa itu? Bab 2 kan ngomongin hardware. Nah, Bapak Ibu jelaskan ini loh yang namanya PC itu ini namanya monitor. Nah, itu boleh kayak gitu. Jadi nggak ada PPT-nya. Langsung menerangkan ini loh. Ini tuh misalkan ini nih namanya mouse gitu ya. yang ini namanya mousepad, yang ini namanya konektor, yang ini namanya apa komputer, ini namanya laptop. Nah, itu juga boleh. Itu kan bagian dari teknologi informasi. Gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Ada? Oke, saya nggak absen ya. Saya nggak absen setiap pertemuan. Saya nggak pernah absen sih karena menurut saya kuliah itu adalah hak mahasiswa. Jadi mahasiswa boleh masuk, boleh enggak. Karena tujuan dosen itu kan memberikan ilmu pengetahuan aja. Adapun mahasiswa mau masuk mau enggak jangan dipaksakan. Kita sekolah orang dewasa. Sekolah orang dewasa nggak usah dipaksa-paksa gitu ya. Adapun hadir ya saya anggap hadir karena kehadiran itu 5%. Nggak signifikan gitu ya, nggak signifikan. Jadi kalau misalkan nggak hadir 100% pun kalau UTS, UAS, tugas mengumpulkan ya 95 kan berarti kan 95 tuh udah A sebenarnya. Gitu. Cuman yang nggak dapat ilmu lebih gitu. Nah, untuk bab yang ini saya nggak jelaskan via YouTube ya. Jadi setiap yang saya jelaskan itu saya nggak pakai YouTube karena lebih kontroversi gitu ya. Lebih kontroversi. Jadi dari mulai saya selalu ketemu mengajarkan kontroversi semua ya. Behind the scene-nya gitu. Behind the scene-nya. Jadi kayak misalkan kuliah PJJ ngapain pusing-pusing. Nah, ini kayak gini nih. Nah, jadi trik-triknya saya kasih di sini. Makanya saya nggak di share di YouTube tuh supaya ya ya kasihan PJJ-nya ya kalau misalkan dipatahkan di sini nanti PJJ-nya semakin upgrading gitu ya. Makanya ujiannya saya nggak seperti yang saya omongin karena kalau saya omongin sudah selesai. Bapak Ibu udah diajarin sama saya kan yang masalah AI-nya. Semuanya nanti senjata makan tuan. Makanya ujiannya simple aja. Silakan Bapak Ibu bikin presentasi kemudian di-upload di YouTube. Oke. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Monggo. Kalau tidak ada kita akhiri nih. Jangan diem-dieman ya. Ada Pak Kofi? Barangkali ada yang ditanyakan? Cukup ya? Cukup Pak dosen. Oke. Silakan yang lain. Pak Toto, barangkali ada yang ditanyakan Pak Toto? Ini Pak, maaf, izin bertanya tentang apa namanya template Pak, template nulis buku atau template apa proposal penelitian gitu Pak. Apakah
ini Iya. dicari di mana gitu. Kalau template itu diberikan oleh kampus, Pak. Jadi nanti dari panitia atau dari jurusan itu nanti akan share template-nya. Karena template setiap jurusan itu berbeda. Gitu. Saya punyanya jurusannya matematika. Jadi jangan diserahkan ke PAI, beda gitu ya template-nya. Nanti pada saat semester 6 nanti proposal itu sudah ada template-templatenya. Sekarang sudah PAI, PJJ PAI itu kalau nggak salah panitia atau manajemen itu sedang akreditasi ya. Jadi nanti dokumen-dokumen itu pasti ada, nanti akan dibagikan ke Bapak Ibu semua. Tapi kalau misalkan ditunggu-tunggu nggak muncul, nanti Pak Toto WA ke ini ya, Pak Kajur, Pak Sekjur, Ibu Sekjur gitu ya, minta template-nya gitu. Karena menulis itu harus ikutan template yang berlaku. Kalau misalkan ngikutin template orang nantinya jadi kesasar gitu kan. Maksudnya template orang tuh apakah kita sama UIN Kudus dengan kita? Beda. Ya pasti ada perbedaan sedikit gitu ya. Apakah sama dengan UIN Bandung? Berbeda pasti. Ada perbedaan di sebelah mananya. Seperti stylenya, citasi stylenya misalkan dia pakai apa atau kita pakainya kayak saya kemarin kan coba bikin pakai IEEE gitu ya. Nah itu adalah template gitu ya. Betul. Itu wajib diserahkan ke mahasiswa supaya mahasiswa mengikuti template. Gitu. Nanti diingatkan ya kalau udah semester 6. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Boleh kita pakai Ya. bahasa yang santai, Pak. Misalkan hello guys gitu-gitu tuh. Oh, boleh. Boleh. Iya, boleh. Jadi kita jangan pakai bahasa yang terlalu resmi di ujian ini. Silakan aja. Mau gimana aja. Intinya bagaimana sih kita menyampaikan ke halayak ramai. Bila perlu, tambahin ya. Ini buat marketing. Sekalian tuh ada tambahin logo. Punya logo UIN. Iya. Ada. Iya, ditempelin tuh di kanan gitu ya. Di kanan ditambahin, kemudian dijelaskan dulu kami mahasiswa mana gitu ya, namanya siapa, terus ya baru masuk ke materinya. Ya tujuannya nambahin 10 menit lah. Jadi jangan sampai nggak nyampe 10 menit, harus minimal 10 menit. Jadi boleh lebih, boleh, jangan kurang. Jadi bagaimana cara menilainya? Saya menilainya pertama videonya jalan. Yang kedua saya lihat menitnya. Yang ketiga baru saya lihat, dengerin dulu secara random depan, tengah, belakang gitu. Jadi saya lihat jangan-jangan video 10 menit belakangnya nggak ada isinya nih. Makanya harus dilihat gitu semua secara random itu dilihat dari mulai depan, tengah, belakang itu ada dan dilihat. Oke, ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sekian untuk perkuliahan terakhir sinkronus ya. Saya mohon maaf kalau misalkan perkuliahan kita itu banyak gangguan, terutama dari pihak kami. Jadi kayak misalkan pakai damelnya nggak bisa diakses gitu ya. Ini juga kalau misalkan pakai akses ke kampus itu rada berat karena sedang ada PTKIN di sananya. Jadi berat banget kalau misalkan kita akses damel atau akses portal tuh berat gitu ya. Kalau di jam-jam ini sampai hari Minggu besok gitu ya. Tapi di hari-hari biasa juga suka gangguan gitu. Makanya saya nggak bisa pure pakai aplikasi itu. Cuma kewajiban kita pakai sana ya udah kita pakai gitu ya. Cuman kalau misalkan saya terlalu strike untuk menggunakan damel itu jadinya zolim gitu ya. Jadinya zolim ke Bapak Ibu, suruh masuk ke tempat yang nggak bisa dimasuki gitu. Nah itu kan aneh gitu kayak gitu kan. Nah makanya kita cari alternatif yang lain supaya everybody happy gitu. Jangan sampai ada yang terugikan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di nilainya ya, di nilainya tugasnya dikumpulkan paling lambat tanggal 5, saya ingatkan lagi paling lambat di tanggal 5, tidak ada perpanjangan,
perpanjangan itu diskon 50%, gitu ya. Sayang diskon 50%, lebih tanggal 5-nya, misalkan, Pak saya baru inget Pak, jam 1 malam. Itu udah tanggal 6 berarti kalau jam 1 malam tuh, ya. Jadi udah lewat hari, artinya lewat hari di ini ya, di form itu artinya nilainya 50%. Jadi silakan dikumpulkan lebih cepat lebih baik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih.